Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Permata Rustan, NIM F1C1180059. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi bioetanol dari pati ubi jalar. Sebagai pendahuluan, ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan ubi kayu, serta mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri maupun pakan ternak. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Bioetanol merupakan etanol yang diproduksi dari tumbuh-tumbuhan menggunakan mikroorganisme melalui proses fermentasi. Bahan baku bioetanol dapat berasal dari biomasa sumber pati seperti jagung, ubi kayu, sorghum, dan lain-lain. Sumber gula seperti molasses, nira tebu, nira kelapa, dan nira dari berbagai tanaman lainnya. Dan sumber selulosa seperti onggok, jerami padi, ampas tebu, tonggol jagung, dan lain-lain sebagainya. Istilah-istilah dalam fermentasi. Fermentasi submerged culture adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Kedua, fermentasi solid state merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Ketiga, fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Selanjutnya, fermentasi anaerob adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya, fermentasi mikroaerofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, fermentasi spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Kultur batch adalah suatu dalam penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya, kultur feed batch adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada dalam fermentor sehingga volume kultur semakin lama makin bertambah. Dan yang terakhir, kultur kontinu adalah suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Selanjutnya, produk komersial mikroorganisme. Produk biomasa. Biomasa dalam industri produksi energi merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial, menghasilkan bioetanol. Skema proses fermentasi bioetanol. Ada 3, yang pertama raw material, yaitu ubi jalar. Sebagai fermenter mikrobanya itu Camir Saccharomyces cerevisiae dan produknya yaitu bioetanol. Klasifikasi ilmiah pada ubi jalar. Divisinya yaitu Tracheophyta, upadivisinya Spermatopitina, klatnya Angiosperms dan Mesangiosperms, Eudicots, Core Eudicots, Asterids, Lamids, dan ordonya Sonales, familinya Convolvulaceae, tribusnya Ipomoeae, genusnya Ipomoea, dan spesiesnya Ipomoea batatas. Tanaman ubi jalar dapat tumbuh dengan baik pada kondisi kisaran pH optimum yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman ubi jalar adalah 5,6 sampai 6,6. Kemudian tumbuh dengan baik pada suhu yang lebih rendah, 15-30 derajat Celcius, pada lahan yang mendapat penyinaran matahari yang cukup. Komposisi kimia ubi jalar dapat dilihat pada slide.
di mana energinya 71,40, proteinnya 1,43, lemaknya 0,17%, patinya 22,40%, gula 2,40%, serat pangan 1,60%, kalsium 29 mg per 100 gram, fosfor 51 mg per 100 gram, besi 0,49 mg per 100 gram, vitamin A 0,01 mg per 100 gram, vitamin B 0,09 mg per 100 gram, vitamin C 24 mg per 100 gram, dan air 83,30 gram. Fermenter mikroba, di mana klasifikasi ilmiah pada bakteri Saccharomyces cerevisiae dilihat pada slide. Kingdomnya fungi, divisionnya Ascomycota, kelasnya Saccharomycetes, ordonya Saccharomycetales, familinya Saccharomycetaceae, genusnya Saccharomyces, spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Morfologi bakteri Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat atau oval atau silinder dengan ukuran 5-10 mikrometer. Tumbuh optimum pada pH 3,5-6 dengan suhu 28-30 derajat Celcius, membutuhkan oksigen pada waktu pertumbuhannya, dapat bertunas sehingga membentuk rantai sel yang menyerupai hifa atau hifa semu, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dalam keadaan optimum, satu sel dapat membentuk koloni dengan 20 kuncup. Dapat tumbuh secara aerob dan anaerob pada substrat yang mengandung senyawa-senyawa gula seperti glukosa, galaktosa, manosa, fruktosa, dan lain-lain. Mampu tumbuh pada konsentrasi gula tinggi karena memiliki sifat saccharofilik. Fase pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, fase lag. Pada fase ini juga Saccharomyces cerevisiae mulai menyesuaikan sel-sel dengan lingkungan pembentukan enzim-enzim untuk mengurangi substrat. Fase eksponensial. Pada fase ini, Saccharomyces cerevisiae mengalami perbanyakan sel yang sangat banyak dan aktivitas sel meningkat karena pemecahan gula cukup besar. Dan selanjutnya fase stasioner. Pada fase ini terjadi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae terjadi secara konstan atau tetap. Dan yang terakhir, fase kematian. Pada fase ini konsentrasi bioetanol yang dihasilkan semakin tinggi karena adanya proses fermentasi yang berlangsung lama sehingga konsentrasi nutrien sebagai makanan Saccharomyces cerevisiae semakin menurun. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada 3. Yang pertama, nutrisi. Dalam kegiatannya khamir memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, yaitu unsur C, ada faktor karbohidrat, unsur N, dan dengan penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, misal Za, urea, amonia, mineral, dan vitamin-vitamin. Kedua, pH awal substrat. Perubahan pH media akan mempengaruhi permeabilitas sel dan sintesis enzim. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan pH dan buffer. Nilai pH optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah antara 2,5 sampai 4,5. Dan yang terakhir yaitu suhu. Suhu di bawah minimal dan di atas maksimal dapat menyebabkan terjadinya denaturasi enzim sehingga Saccharomyces cerevisiae tidak dapat tumbuh. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 25-46 derajat Celcius. Selanjutnya, metabolisme sel. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia pada sel makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kehidupan. Yang kedua, katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Metabolisme Saccharomyces cerevisiae bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, produk yang menghasilkan bioetanol dapat dilihat pada slide, memiliki sifat fisik dan kimia sebagai berikut. Yang pertama, rumus molekul C2H5OH, berat molekul 46,07 gram per mol, titik didih pada 760 yaitu 78,4 derajat Celcius, titik beku minus 112 derajat Celcius,
kerapatan 0,789 gram per mili pada 20 derajat Celcius. Selanjutnya kelarutan dalam 100 bagian, air sangat larut, ether sangat larut. Fermentasi pati ubi jalar menggunakan ragi roti diperoleh kadar etanol sebesar 9,70% dengan waktu fermentasi selama 5 hari. Faktor yang mempengaruhi fermentasi bioetanol. Yang pertama, jenis dan kualitas substrat fermentasi. Pati ubi jalar yang dibuat dari ubi jalar merupakan salah satu substrat yang dapat digunakan dalam pembuatan etanol. Selain substrat bergula dan berselulosa karena banyak mengandung pati atau karbohidrat sebesar 27,9% per 100 gram berat bahan. Kemudian waktu fermentasi umumnya berlangsung selama 30-70 jam tergantung pada suhu fermentasi, pH, dan konsentrasi gula. Keberhasilan fermentasi ditandai dengan terbentuknya bioetanol setelah 12 jam. Selanjutnya pH awal substrat. pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri Saccharomyces cerevisiae yaitu pH 4,5. Selanjutnya suhu pertumbuhan bakteri maksimum dapat dicapai pada temperatur 28 sampai 31 derajat Celcius. Dan yang terakhir kadar. Suspensi larutan. Perbandingan antara air dan tepung yang tepat akan membuat reaksi hidrolisis berjalan lebih cepat. Selanjutnya proses produksi bioetanol. Dimulai dari tahap pendahuluan, kemudian tahap hidrolisis, selanjutnya tahap fermentasi, dan berakhir pada tahap pemisahan. Selanjutnya media pertumbuhan. Saccharomyces cerevisiae mampu tumbuh pada media limbah atau bahkan bahan buangan. PDA atau potato dextrose agar adalah media yang umum untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah yaitu pH 4,5 sampai 5,6 sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan komposisinya, PDA termasuk dalam media semi-sintetik karena tersusun atas bahan alami atau kentang dan bahan sintesis dextrose dan agar. Kentang merupakan sumber karbon atau karbohidrat, vitamin, dan energi. Dextrose sebagai sumber gula dan energi. Kemudian komponen agar berfungsi untuk memadatkan medium PDA. Selanjutnya media pertumbuhan. Komposisi media YNB atau Yeast Nitrogen Base yang digunakan pada penelitian ini, nilai yang disebutkan pada tabel adalah konsentrasi dalam 1 liter. Bisa dilihat pada tabel pada slide berikut. Selanjutnya media produksi. Faktor tumbuh bakteri yaitu bakteri peka terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab. Selanjutnya untuk sumber karbon berasal dari gula yaitu glukosa, laktosa, maltosa, dan sebagainya. Sumber nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen yang lebih kompleks seperti pepton dan asam amino. Untuk sumber mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah Mg, Na, K, P, S, Zn, dan Cl. Inokulasi mikroba. Proses fermentasi dilakukan dengan pengambilan filtrat dari hasil hidrolisis dan masing-masing larutan tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan larutan NaOH 6 mol hingga pH-nya menjadi 4,5. Selanjutnya menambahkan 4 gram urea dan 4 gram amonium sulfat ke dalam masing-masing larutan dan dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit lalu didinginkan. Selanjutnya ditambahkan 8 gram ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya pemeliharaan mikroba. Fermentasi dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ditambahkan 8 gram ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya kemudian dilakukan pendiaman dengan menit variasi waktu yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7 hari pada suhu kamar. Selanjutnya pengendalian metabolisme. Tahap pengendaliannya dilakukan pada alat evaporator. Larutan hasil evaporasi selanjutnya ditentukan kadarnya dengan menggunakan alkohol meter. Selanjutnya pemurnian bioetanol, yaitu destilasi. Destilasi adalah proses pemurnian bioetanol. Destilasi dilakukan pada suhu di atas titik didih etanol murni, yaitu pada kisaran 78 sampai 100
100 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan pada tahap ini akan memiliki kemurnian yang tinggi. Untuk memperoleh bioetanol dengan kemurnian lebih tinggi dari 99,5% atau yang umum disebut full base ethanol, masalah yang timbul adalah sulitnya memisahkan hidrogen yang terkait dalam struktur kimia alkohol dengan cara destilasi biasa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan full grade etanol dilaksanakan pemurnian lebih lanjut dengan cara azeotropik destilasi. Keuntungan dan kerugian pada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, kelebihannya cepat berkembang biak, kemudian tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, kemudian tahan terhadap suhu yang tinggi, kemudian mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi, dan yang terakhir dapat memfermentasikan maltosa dengan cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak dapat memanfaatkan nitrat sebagai sumber nitrogen karena tidak toleran terhadap ion amonium. Selanjutnya, tidak dapat mengeluarkan protease sehingga protein ekstraseluler tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya, jika penggunaannya tidak diperhatikan seperti pH, sifat-sifat fisik, proses, dan lain-lain, maka fermentasi yang akan dihasilkan kurang maksimal. Selanjutnya, reaktor. Reaktor pembuatan etanol dapat dilihat pada slide, di mana reaktor atau fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Selanjutnya, reaktor umumnya berukuran 1,5 sampai 2,5 liter atau skala laboratorium. Kemudian bahan yang dipilih untuk reaktor harus bersifat non-toksik dan tahan terhadap sterilisasi. Selanjutnya, untuk bioreaktor aerob digunakan kombinasi Sprague-Agitator sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat berlangsung dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.